Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rata Pramesti. Kali ini aku mau jawabin pertanyaan yang sering muncul ya seputaran SNMPTN. Karena sekarang kan udah buka nih registrasi akun LTMPT hari keberapa? Hari kedua ya registrasi ini, dan banyak sekali pertanyaan tentang SNMPTN. Karena ntar lagi juga pendaftaran SNMPTN tiba 15 Februarian. Oke, so let's get started. Oke, announcement-nya di awal, pejuang 2021 nih khususnya yang lulus di pemeringkatan sekolah SNMPTN, baiknya sih nonton dari awal sampai akhir ya. Takutnya ada pertanyaan yang sekiranya tuh mirip-mirip dengan yang ditanyakan teman-teman di Instagram ini, sehingga semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut. Dan aku di sini menjawabnya juga berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga survei yang sudah aku pernah lakukan, dan berdasarkan juga analisis-analisis yang pernah aku lakukan. So, buat kamu kalau misalnya agak nggak sreg sama jawabannya, kamu bisa juga diskusi di kolom komentar. Kan di sini juga kita sama-sama belajar ya dengan sistem yang ada di SNMPTN 2021. Oke? Nah, ini banyak banget sampai ratusan, jadi aku pilih yang paling sering muncul ditanyakan. Jadi yang emang berulang-ulang ditanyakan, aku jawab. Oke? Kita mulai dari yang pertama. Faktor apa aja yang berpengaruh di SNMPTN? Sebenarnya aku udah jawab di yang ini, video ini ada 7 faktor yang benar-benar berpengaruh ya. Bahkan bisa lebih variabelnya gitu, karena semakin banyak variabel yang kita coba amati, itu ya akan semakin valid juga gitu untuk dipertimbangkan sebagai peluang masuknya. Yang pertama adalah indeks sekolah. Jadi indeks sekolahnya itu bisa dilihat dari akreditasi, lalu prestasi sekolah tersebut di ranah baik kota, provinsi, nasional, internasional gitu. Jadi PTN juga pasti akan melihatnya. Yang kedua, nilai raport. Nilai raport ini juga banyak ya, bukan hanya nilai raportnya secara rata-rata, tapi selain besarnya nilai adalah konsistensi nilai, grafik nilainya itu apakah naik turun. Yang cenderung naik itu yang biasanya sih diterima gitu ya, atau enggak setidaknya yang stagnan gitu ya, nggak turun-turun banget. Lalu dari nilai raport yang menonjolnya, misalnya kalau kedokteran bagusin di biologi atau kimianya. Nah, yang ketiga prestasi. Jadi prestasi apa aja yang sudah kamu dapat itu lampirin aja, karena itu bisa menjadi faktor penunjang. Lalu alumni, juga alumni di sini bisa alumni PTN, bisa alumni jurusannya gitu. Tapi biasanya yang lebih berpengaruh adalah di alumni jurusan, daerah. Nah, biasanya faktor pemerataan daerah di sini juga mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya ada alumni kamu yang masuk misalnya keluar provinsi, kamu mau coba juga dan gak ada saingan di sekolah kamu, nah bahwa kamu juga bisa berhasil gitu. Tapi emang nggak terlalu disarankan linjur sih kalau di SNMPTN. Itu setidaknya 5 gambarannya ya. Tentunya juga kamu harus mempertimbangkan seperti nilai rataan masuknya. Jadi kalau misalnya kepo-kepoin alumni yang pernah masuk berapa nilainya, dan juga keketatan juga penting ya, karena keketatan itu melihat perbandingan antara daya tampung dan peminatnya. Oke? Jadi ya tadi sekitar 5-7an faktor yang berpengaruh. Yang kedua, benar nggak kalau foto pakai seragam logo OSIS nggak boleh? Nah, di sini teman-teman harus paham mengenai syarat untuk yang foto ya. Udah aku jelaskan. Bisa lihat di sini. Intinya fotonya harus 4x6, terus minimalnya 80 KB, maksimal 300 KB, itu bisa pakai kompres foto. Kalau misalnya kegedean ya. Terus backgroundnya polos, terus kamu harus rapih ya, jangan pakai kaos gitu, tapi pakai kerah yang ada kemejanya, kemeja berkerah, misalnya kayak baju SMA atau jas dan lain-lain. Nah, nanti aku kasih contohnya di sini. Oke, yang penting jangan blur juga. Ketiga, apa benar saingan SNMPTN itu teman sendiri yang masuk kuota eligible dalam SNMPTN? Ya, tentunya ya, saingan di SNMPTN ya salah satunya adalah teman yang memilih jurusan yang sama. Nah, kenapa? Karena nanti PTN kan akan melihat nih perbandingan antara nilai kamu dan nilai teman kamu di satu sekolah tersebut. Misalnya kalau tahun lalu atau beberapa tahun ke belakang ada alumni di jurusan tersebut cuma ada 1, sedangkan untuk masuk ke prodi tersebut tahun ini itu ada 2, misalnya kamu sama teman kamu, ya bisa jadi keduanya diterima atau bisa jadi 1 aja, dan 1 ini adalah 1 yang terbaik. Jadi kamu juga perlu kepo-kepo nih sama teman kamu yang misalnya prodinya itu sama, kamu tanya nilai rata-ratanya berapa. Kalau misalnya kamu lebih tinggi, ya kamu bisa lebih aman. Tapi kalau misalnya kamu di bawahnya dia dan misalnya juga keunggulan dia lebih tinggi, mendingan kamu pilih jurusan lain. Itu saran ya.
just advice. Tapi kalau misalnya kamu yakin dengan apa yang kamu pilih, walaupun emang ada saingannya, dan nggak mau ubah-ubah jurusan, ya silakan aja. Cuma ya itu harus ambil resiko, oke? Yang keempat, Min, kalau lulus SNMPTN itu biaya kuliahnya ditanggung pemerintah atau gimana? Nah, biaya kuliah itu tetap ditanggung masing-masing. Tapi kalau misalnya kamu mendapatkan KIP kuliah, itu seperti pengganti bidik misi, jadi beasiswa untuk yang kurang mampu, kamu bakal gratis. Cuma keuntungannya atau keunggulannya di SNMPTN, daftarnya itu gratis, jadi nggak perlu bayar. Kalau di SBMPTN atau UTBK kan bayar tuh sekitar 200-300 ribu. Nah, kalau SNMPTN itu gratis, oke? Yang kelima, yang diupload ke PDSS itu hanya nilai 6 mapel atau semua mapel? Nah, yang diupload itu biasanya semua mapel. Ada yang bilang pengetahuan aja, ada yang bilang pengetahuan plus keterampilan, itu sesuaikan dengan sekolah kamu, karena tiap sekolah beda-beda. Yang penting, di LTMPT-nya itu, pas menginput di PDSS tuh, ya panitianya itu hanya melihat nilai akhirnya gitu. Untuk menentukan pengetahuan atau keterampilannya, tidak ditentukan secara pasti, jadi tergantung sekolahnya masing-masing. Nah, untuk yang nilai 6 mapel, itu buat yang pemeringkatan di sekolah, jadi buat yang masuk eligible, oke? Lalu, selanjutnya, peluang anak MA lolos SNM terbesar apa, Min? Biasanya anak MA itu kan madrasah aliyah. Madrasah aliyah ini biasanya berhubungan sama jurusan-jurusan Arab kan, ya atau yang berhubungan fikih kayak gitu kan. Biasanya sih lebih besar berpeluangnya ke jurusan atau prodi sastra Arab, pendidikan bahasa Arab, seperti itu. Nah, tips penempatan jurusan dalam pilihan. Nah, di sini perlu diingat bahwa syaratnya apa? Syaratnya adalah maksimal 2 pilihan 2 PTN, oke? Kalau misalnya maksimal, berarti minimalnya bisa 1 prodi, 1 PTN. Kalau 1 prodi, 1 PTN, itu bisa di manapun. Tapi kalau misalnya 2 prodi, 2 PTN, 1 PTN-nya harus ada di dalam provinsi, oke? Nah, jadi tipsnya adalah, pertama, kamu harus menyesuaikan dengan minat, jadi jangan sampai kamu tuh ngasal gitu ya milihnya. Yang kedua, kamu harus cari tahu passing grade atau nilai kira-kira masuknya berapa. Jadi dari yang pertama ke yang kedua, besar dulu baru yang lebih rendah. Jangan sampai misalnya antara kedokteran sama geologi, kamu masukin geologi dulu baru kedokteran. Nah, itu jurusan keduanya sudah pasti nggak akan diproses, karena ya kedokteran lebih tinggi daripada geologi gitu kan. Kalau misalnya kamu nggak lolos pilihan 1, ya otomatis bakal gugur dong di pilihan 2. Oke? Jadi tadi berdasarkan nilai, juga berdasarkan keketatan. Keketatannya urutkan dari yang keketatan lebih tinggi, lalu ke keketatan yang lebih rendah. Oke? Kalau SNMPTN, pilih 1 prodi di luar daerah SMA, berarti hanya dapat kesempatan 1 prodi, 1 PTN. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya, prinsipnya. Kalau misalnya pilih 1 prodi, 1 PTN, itu bisa dimanapun. Kalau misalnya mau luar provinsi, silakan. Tapi kalau misalnya 2 PTN, 1 prodi, ya salah satunya harus ada yang di dalam provinsi gitu, oke? Selanjutnya, mengapa PTN jika di nomor 2 kan sering tidak menerima Min? Logikanya gini sih, pilihan 1 itu yang benar-benar diprioritaskan. Ya siapa sih yang mau di nomor 2-in kan? Kamu kalau misalnya di nomor 2-in mau nggak? Ya enggak lah, aku juga mau. Ya kan? Ya contoh gampangnya gitu. Nah, tapi kalau secara logika, daya tampungnya biasanya udah penuh duluan sama yang pilih pilihan 1. Kecuali kalau misalnya nilai kamu tinggi banget dan masih bisa bersaing, apalagi juga kamu ditunjang misalnya sertifikatnya bagus, itu kamu masih bisa mungkin dipertimbangkan untuk lulus di pilihan kedua. Ya, dengan catatan kuotanya itu belum penuh. Gimana kita taunya? Itu rahasia PTN. Kak, sertifikat ranking 1-5 di paralel bisa dilampirkan tidak? Nah, kalau misalnya tingkat sekolah itu nggak bisa ya, jadi minimal kota, lalu bisa kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Jadi biasanya tingkat sekolah nggak bisa. Gimana nih Kak, kalau setiap jurusan dibuat nilai mapel yang dibutuhkan? Nah, aku udah pernah bahas juga di sini ya, kamu cek video ini, 100 plus rekomendasi jurusan di kuliah, itu udah aku jelaskan juga. Misalnya, kalau misalnya berhubungan sama teknik, biasanya matematika sama fisika yang seharusnya lebih tinggi kayak gitu, yang sebaiknya lebih tinggi gitu ya. Kalau ekonomi, berarti ekonomi sama matematika yang sebaiknya lebih tinggi. Kamu cek aja ya di video ini, nanti aku simpan juga di description box. Rata-rata 69 bisa nggak lulus FK USU? 69 ya.
Kalau menurut aku sih biasanya di SNMPTN tuh ada ya yang 70-an, ya 78, 79 itu masih ada. Tapi kalau yang 60-an itu aku nggak pernah denger sih, maaf ya. Jadi paling ya 70-80-an itu biasanya yang rata-rata lulus. Jadi mungkin kamu pastikan dulu apa kamu masuk ke pemeringkatan SNMPTN atau tidak. Semangat ya! Katanya yang berhak lulus SNMPTN cuma ranking 1-3 ya. Nah, ingat ya, jangan terlalu percaya dengan katanya-katanya. Jadi itu bikin kita insecure kan. Nah, ranking 1-3 tuh belum pasti lolos juga. Jadi tetap masih ada peluang. Intinya apa? Intinya pemilihan jurusan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oke, tadi kan udah aku bilang juga bahwa memilih jurusan itu berdasarkan apa aja. Tadi kamu kepoin misalnya alumninya, terus kepoin nilainya, kamu urutkan dengan baik berdasarkan passing grade-nya, berdasarkan keketatannya, kayak gitu. Semangat! Jangan lupa buat siapin UTBK juga ya, karena nggak ada yang tahu SNMPTN tuh ya hanya sedikit gitu yang lulus, sekitar ya 17-18%. Jadi tetap belajar juga buat UTBK SBMPTN dan jalur lainnya. Alumni yang dilihat itu alumni berapa tahun ke belakang? Biasanya sih 1-3 tahun ke belakang ya. Tapi yang benar-benar berpengaruh biasanya di 1 tahun ke belakang. Hal apa yang membuat gagal di SNMPTN? Nah, ini penting banget. Hal yang membuat gagal biasanya adalah kesalahan dalam administrasi. Makanya penting banget sebelum kamu simpan permanen di verifikasi data kamu pastikan semua identitasnya benar. Ya, semua identitasnya benar. Mulai dari NISN, foto penting banget. Terus alamat harus sesuai domisili, kode posnya jangan sampai salah. Lalu ketentuan-ketentuan lain seperti misalnya nomor kartu keluarga dan lain-lain. Pokoknya semuanya harus bener ya, harus dicek secara teliti. Itu yang pertama, karena itu tuh ibaratnya ya tahap awalnya kan. Kalau misalnya salah di awal ya kesananya juga nanti takutnya juga bisa didiskualifikasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terlalu menempatkan jurusan yang terlalu tinggi dibandingkan kemampuan. Misalnya kemampuan kamu misalnya ada di tadi nilai 60-an gitu, tapi pengen ke FK. Ya itu kan harus dipertimbangkan lagi ya. Pasti banyak saingan yang pengen ke FK gitu. Ngelampirin tapi sertifikat peserta aja boleh atau enggak? Nah, ini ya, banyak yang ditanyain. Sertifikat juga aku udah bahas di video yang ini. Kamu bisa cek, ada 8 jenis sertifikat yang bisa dilampirkan. Salah satu yang aku bahas adalah sertifikat perlombaan. Nah, biasanya peserta juga tetap bisa kok dilampirkan. Banyak kok yang lulus SNMPTN juga cuma melampirkan peserta. Jadi tetap bisa ya, asalkan penyelenggaranya itu kredibel dan juga acaranya itu worth it gitu, misalnya nasional kayak gitu. Nah, mungkin gitu aja ya untuk bahas Q&A SNMPTN-nya. Kalau misalnya belum kebahas, nanti ya coba aku bahas juga di Instagramnya. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan yang aku sebutkan, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan aja kirim di kolom komentar. Nanti aku sebisanya bantu jawab. Dan juga buat teman-teman yang mau bantu jawab juga nih, mungkin ada angkatan 2020 yang lagi nonton, 2019, dan lain sebagainya. Boleh bantu jawab juga pertanyaan teman-temannya di kolom komentar. So, gitu aja dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Semoga lancar ya. Jangan lupa registrasi dan verifikasi akun LTMPT. Jangan sampai salah fotonya dan lain sebagainya. Semoga kamu bisa menempatkan jurusan terbaik di pilihan 1 dan pilihan 2. Dan kamu bisa lulus di SNMPTN atau jalur-jalur lainnya di 2021. So, thank you for watching and bye-bye.